akan pernah ku sesali. Mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, katakan ku tetap setia. Ku kan tetap setia, mengiring, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai
untuk anugerah-Mu yang indah, yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar seluruh kehidupan kami dibangun di atas dasar firman Tuhan yang teguh, yang baik, yang mulia bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Di tema di sepanjang bulan ini, yakni living with no regrets atau hidup tanpa penyesalan, di minggu yang kelima kita akan belajar dari sepanjang bulan ini. Temanya adalah mengatasi racun kehidupan atau overcoming the poison of life, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Alkitab menjelaskan dan alam di sekitar kita itu membuktikan bahwa hal-hal yang indah secara kasat mata, artinya nampak, itu bisa jadi justru sangat membahayakan. Tapi tidak semua hal yang indah itu berbahaya ya. Contohnya Bang Melki itu indah tapi tidak berbahaya ya Bang ya. Puji nama Tuhan ya. Tentang sesuatu yang nampak kasat mata dan ada yang berbahaya, itulah yang terdapat di Alnwick Garden yang berada di wilayah Inggris yang bernama Northumberland ya, di kota Alnwick. Nah, di dalam taman tersebut ada sebuah area khusus yang diberi nama Poison Garden. The Poison Garden atau Taman Racun. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena di area ini dijaga sangat ketat ya. Karena di area ini terdapat sekitar 100 jenis tumbuhan yang sangat beracun. Karena sedemikian beracunnya, ini sangat dapat membahayakan nyawa orang. Nah, yang menarik adalah semakin indah warna daun atau bunga dari tumbuhan tersebut, maka ia semakin sangat beracun. Di sana dikatakan ada yang mengandung racun sianida yang mematikan, ada juga yang bila aromanya dihirup, yaitu karena orang mungkin terpikat, kan biasa itu kalau bunga terpikat, cantik ya, terus didekatkan ke hidungnya, ya kan, dicium aromanya. Nah, ada satu jenis tumbuhan yang kalau itu dilakukan, orang itu bisa akan menjadi semacam mengganggu pusat saraf pernapasannya, yang bersangkutan itu bisa meninggal karena kehabisan napas. Tumbuh-tumbuhan di sana sangat-sangat berbahaya. Nah, dari hal ini kita dapat mengambil satu kesimpulan, bila kita tidak berhati-hati, maka keindahan itu dapat membuat kita silap mata dan terlena, dan alhasil dampaknya itu akan fatal terhadap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bukankah hal yang sama yang telah terjadi di Taman Eden sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga? Di situ ditulis bahwa manusia dalam hal ini yaitu Hawa, dia terpukau oleh keindahan buah ya. Keindahan daripada buah dari satu pohon. Padahal ya, di situ Allah itu sudah mengingatkan ya, bahwa hati-hati pohon tersebut jangan dimakan, kan begitu kan? Udah Allah firmankan, pohon tersebut jangan dimakan. Bahkan Allah memberitahukan kalau dimakan buahnya itu nanti kamu akan mati, begitu. Tapi Hawa ini terpukau ya oleh keindahan dari buah tersebut. Hawa juga terpikat, kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 3, Hawa terpikat oleh kata-kata si iblis yang menyamar sebagai seekor ular. Kata-kata iblis bilang bahwa bahwa pohon itu, buahnya itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau dimakan
itu akan memberikan pengertian dan engkau akan sama seperti Allah. Udah dinasehati sama Tuhan, ya kan, jangan dimakan. Tapi ada iblis yang mengatakan, wah makan, nanti kau akan sama seperti Allah. Dan dipandang, wah buahnya ini memang enak ya, sedap gitu ya, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, nampak indah secara kasat mata yang terlihat ya. Padahal sudah Tuhan ingatkan ya untuk tidak memakan, bahkan ada konsekuensinya kalau dilanggar. Namun karena tergiur oleh apa yang dia lihat dan apa yang dikatakan si ular, Hawa pun menjadi terlena. Kalau kita lihat, lalu ia mengambil dari buahnya dan diapain? Dan dimakan. Padahal Tuhan dah bilang, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Nah ini Hawa tidak sadar bahwa di balik keindahan yang ia lihat dan yang ia dengar dari si iblis itu ada satu racun yang tersembunyi, yakni racun yang bernama keangkuhan. Itulah racun yang membuat manusia itu mengabaikan apa yang telah mereka ketahui, yaitu larangan yang Allah telah sampaikan kepada mereka. Udah diberitahukan, lah dilarang untuk memakan buah dari pohon tersebut, tapi tertipu oleh kasat mata, lalu tertipu ya kan. Kenapa? Racun keangkuhan kalau kita perhatikan di Kejadian 3. Kenapa? Karena dia tertipu. Kalau apa dibilang, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di situ ada semacam keangkuhan, ada kecongkakan, ada kesombongan. Ingin seperti siapa? Allah. Racun keangkuhan, ya. Singkat kata, apabila kita membiarkan racun keangkuhan itu juga menguasai hati kita, maka di saat itu juga hikmat tidak akan lagi bekerja di dalam diri kita. Racun keangkuhan, yaitu karena manusia ingin menjadi seperti Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh si iblis atau si ular tadi. Nah ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau udah ada keangkuhan, kecongkakan, kesombongan, hikmat tidak lagi berfungsi. Kalaupun tahu, tetapi ia tidak akan mengerjakan apa yang ia ketahui. Saya ulangi, ketika hikmat tidak lagi berfungsi, kalaupun ia tahu bahwa sesuatu itu baik, ia tidak akan mengerjakannya. Sebagai akibat, pengetahuan yang ada pada dirinya menjadi sia-sia. Tahu nggak berolahraga baik? Tahu. Semua orang tahu? Tahu. Tapi kalau nggak ada hikmat, olahraga itu baik untuk kesehatan, cuma akan menjadi sekedar apa? Pengetahuan. Tahu nggak olahraga itu baik? Tahu. Dikerjakan? Enggak. Kenapa? Hikmatnya tidak berfungsi. Kenapa? Nggak usah berolahraga, badanku tetap sehat kok. Mulai timbul kesombongan. Timbul apa? Kecongkakan. Ngapain saya olahraga? Orang saya yang penting makan teratur sehat. Ini yang sama juga. Tuhan itu udah beritahu, jangan kamu makan buahnya, nanti kamu akan mati. Tahu nggak? Udah diberitahu nggak? Udah diberitahu. Tetapi Hawa tidak berfungsi hikmatnya. Dirinya dikuasai oleh satu keangkuhan. Kalau dimakan nanti menjadi sama seperti Allah. Akhirnya dia makan. Hikmat kalau tidak berfungsi lagi sudah tidak ada dalam diri kita. Walaupun kita mengetahui apa yang tidak boleh kita lakukan, tetapi tetap kita akan langgar. Karena apa? Hikmatnya tidak berfungsi. Itu sebabnya
Alkitab berulang-ulang memberikan peringatan tentang bahaya daripada keangkuhan, kecongkakan, kesombongan. Termasuk di dalamnya kitab Amsal Salomo. Di situ diperingatkan serta dikaitkan hikmat tersebut dengan yang namanya satu kerendahan hati. Sikap yang bertolak dengan keangkuhan tadi, yang perlu ada dalam diri kita adalah kerendahan hati. Nah, dengan maksud untuk memahami bagaimana agar hikmat dapat bertumbuh dalam diri kita, saya mengajak kita untuk membaca Amsal. Di situ kita akan mempelajari tentang keangkuhan, kerendahan hati, dan hikmat. Di dalam Amsal pasal 11 ayat yang kedua, Amsal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, dan Amsal 15 ayat yang ke-33, ya. Satu orang membaca ayat 2, 18, 19 satu orang, nanti ayat yang ke-33 satu orang. Pak Grace dulu baca ayat yang kedua, Amsal 11 ayat 2. 18 Bopo jelasin dulu, baca Bopo 18 sampai 19. Ayatnya yang ke-33 Bang Melki. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan Bapak Ibu, di ayat-ayat ini diutarakan kaitan antara keangkuhan, kerendahan hati, serta hikmat. Di sepanjang bulan ini kita sudah belajar, hikmat itulah yang sangat kita perlukan. Kalau saudara masih ingat di minggu pertama, hikmat itu jika ada dalam kehidupan seseorang, itulah yang mendatangkan kehidupan yang mulia dan berbahagia. Di minggu pertama itu juga dijelaskan perbedaan antara pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Pengetahuan atau knowledge, pengertian atau understanding, dan hikmat atau wisdom. Selanjutnya kita juga belajar bahwa memiliki pengetahuan saja itu tidaklah cukup. Karena kalaupun memiliki pengetahuan namun tidak melakukan apa yang ia ketahui, maka pengetahuan tersebut menjadi sia-sia. Karena apa? Karena pengetahuan tidak diwujudkan dalam tindakan. Pengetahuan tersebut menjadi sia-sia. Itu sebabnya Charles Spurgeon, hamba Tuhan yang berulang kali sudah disampaikan di dalam khotbah-khotbah kita Bapak Ibu, dia berkata bahwa hikmat itu adalah wisdom is the right use of knowledge. Hikmat itu adalah bagaimana menggunakan pengetahuan itu secara tepat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat terus-menerus menumbuhkan hikmat yang sangat kita perlukan itu? Kalau kita menumbuhkan pengetahuan gampang, saudara. Saudara sekolah, betul? Di sekolah saudara yang dari nggak tahu membaca jadi tahu membaca, dari yang nggak tahu menghitung jadi tahu menghitung. Kalau kita ingin menumbuhkan pengetahuan secara formal, ya tinggal sekolah aja, sekolah SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, S1, S2, S3, sampai STLR mungkin saudara ya. Lah, kalau kita mau menumbuhkan hikmat, bagaimana? Bagaimana menumbuhkan hikmat? Karena hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Banyak orang tahu, tapi banyak yang tidak dilakukan. Sehingga pengetahuan itu menjadi sia-sia. Bagaimana kita bisa menumbuhkan hikmat? Nah, berdasarkan Amsal 11 ayat yang kedua, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sekolah yang menumbuhkan hikmat adalah sekolah di dalam kerendahan hati.
Sebab di ayat itu ditulis bahwa hikmat hanya ada pada orang yang rendah hati. Dengan kata lain, kalau kita mau bertumbuh di dalam kerendahan hati, maka kita juga akan bertumbuh di dalam hikmat. Hikmat yang akan membuahkan kebahagiaan, hikmat yang akan membuat kehidupan kita tanpa penyesalan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam kerendahan hati. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca, ada 3 hal ya untuk menumbuhkan kerendahan hati. Ya. Yang pertama, sadarilah konsekuensi dari kecongkakan. Agar bertumbuh dalam kerendahan hati, karena orang yang rendah hatilah yang akan memiliki hikmat. Nah, agar kita bertumbuh dalam kerendahan hati, maka yang perlu kita lakukan adalah menyadari konsekuensi dari kecongkakan atau akibat dari kecongkakan, kesombongan, tinggi hati. Nah, tentang hal ini di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 tadi dikatakan begini: kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dikatakan sana, sekali lagi saya ulangi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan, tinggi hati, keangkuhan, itulah racun yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang dapat berakibat sangat fatal dalam hidup kita. Tentang ini tentu saudara masih ingat kisah dari seekor katak dan 2 ekor bangau yang hidup bersama rukun dan berbahagia di sebuah kolam yang permai. Sayang, kebahagiaan mereka itu kan terganggu karena datangnya musim kemarau yang sangat panjang. Sebagai akibat, air kolam menjadi surut. Akhirnya kolam tersebut menjadi kering kerontang. Nah, mereka harus berpindah. Ya. Kalau bagi si bangau, 2 ekor bangau tadi untuk berpindah tempat tidak jadi masalah karena masih mempunyai sayap. Tetapi si katak nggak bisa berpindah jauh. Itu akan menjadi masalah untuk mencari tempat yang baru yang penuh dengan berair. Nah, akhirnya kedua ekor bangau tadi memiliki ide. Karena apa nggak tega ini meninggalkan sang katak? Kalau nggak dibawa ke tempat yang ada airnya pasti meninggal. Sesudah memutar akal, akhirnya mereka menemukan ide yang baik. Mereka itu mengambil sepotong ranting dan menggigitnya dengan paruh mereka. 1 ekor bangau menggigit ranting yang sebelah sini, 1 ekor bangau lagi menggigit ranting yang sebelah sini. Dan mereka berkata kepada si kodok, katak, nah sekarang kau gigit rantingnya yang di tengah, nanti kami akan membawa engkau terbang, kita pindah ke tempat lokasi yang baru, yang ada airnya. Mereka pun kemudian terbang dan membawa sang katak itu tadi, di ranting tadi, untuk berpindah ke tempat yang lain. Nah, mereka itu terbang melintasi sebuah ladang. Di sana kebetulan ada seorang petani yang sedang bekerja dan dia menengok ke atas. Ya. Melihat kerjasama dari 3 ekor hewan ini, si petani itu kagum. Wah, dia bilang, wow, ini luar biasa. Ide siapa ini kok cemerlang sekali. Mendengar pujian tersebut, si katak menjadi lupa daratan. Ia bermaksud membanggakan, menyombongkan dirinya. Dia pun menjawab, aku. Saudara tahu ketika dia jawab aku, otomatis gigitannya pun lepas. Sebagai akibat, ia jatuh ke tanah, mati, terhempas ke tanah. Nah, itu kita belajar akibat dari yang namanya kesombongan. Karena itu benarlah dikatakan dalam Amsal 16 ayat 18 ini, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketika ada muncul kesombongan, tinggi hati,
Kejatuhan pun tinggal menunggu waktu. Saudara pernah lihat orang yang sakit jantung? Yang menjadi masalah orang itu kadang-kala tinggi hati itu dia nggak menyadari bahwa dia sedang tinggi hati. Orang yang menderita sakit jantung kadang-kadang nggak menyadari keadaannya, karena nggak ketahui keadaannya, tidak mentreatment atau memberikan semacam perawatan yang baik karena dia menderita jantung, maka di luar perkiraan banyak orang yang mengalami serangan jantung yang berdampak sangat fatal. Nah, ini yang terjadi pula dengan orang yang tinggi hati. Kadang-kadang tidak menyadarinya, padahal dalam dirinya sudah ada kesombongan tinggi hati yang tak disadarinya, yang kemudian akan berdampak atau berakibat fatal. Tapi bukan berarti orang yang sakit jantung itu bukan berarti orang yang tinggi hati ya saudara ya, jangan ya saudara ya. Tapi yang dimaksudkan adalah kadang-kadang orang yang tidak menyadari bahwa ia terserang jantung sehingga tidak mengkoreksi, tidak merawat dirinya, tiba-tiba langsung meninggal ya saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang mengidap satu penyakit yang namanya keangkuhan. Sehingga ketika ia terpapar, yang kemudian ia mengalami akibatnya baru, oh kok begini ya, karena sifatnya ada dalam dirinya kesombongan itu. Nah, bahaya dari keangkuhan ini sangat disadari oleh yang bernama Gregory yang Agung. Yang bersangkutan itulah uskup gereja Roma di abad ke-6 yang menggerakkan satu upaya penginjilan sehingga membuat wilayah Inggris yang sekarang itu menjadi negeri orang Kristen. Kesadaran bahaya dari keangkuhan tersebut, kesadaran tersebut mengakibatkan Gregory yang Agung menempatkan kesombongan di urutan yang pertama di antara 7 dosa terfatal atau the 7 deadly sins ya. Dia bilang dalam komentar atau tafsir tentang kitab Ayub yang ia tulis, ia tidak menempatkan dosa ketamakan, iri hati, angkara murka, hawa nafsu, kerakusan atau kemalasan di urutan pertama. Namun dia taruh 7 dosa yang terfatal, yang pertama kali itu adalah keangkuhan atau kesombongan. Kalau saudara angkuh sombong, mau nasihat sebaik apapun, saudara gak akan kerja. Kenapa orang ada iri hati? Karena dia tidak mengamini, tidak tunduk pada otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ampuni, jangan iri hati. Dia iri hati. Mana mau dia mendengar firman Tuhan? Kesombongan. Kalau kita tadi belajar, Hawa tergoda untuk menjadi sama seperti Coba kita renung-renungkan. Coba mari kita renung-renungkan. Apakah benar kesombongan? Ya. Kalau orang yang rendah hati, firman Tuhan ini berkata begini, saya akan kerjakan. Firman Tuhan menyuruh saya melakukan ini, saya kerjakan. Tapi kalau orang yang sombong, apa firman Tuhan? Gak ada itu, cuma Alkitab doang itu. Cuma buku doang itu. Ngapain saya harus lakukan? Kalau orang sudah tidak mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, Anda bisa bayangkan kehidupannya? Betul tidak? Kesombongan, keangkuhan. Ngapain? Apa ini? Ngapain saya mesti lakukan? Enggak penting ini, enggak perlu ini. Ngapain ke gereja? Ngapain ikut Tuhan? Ngapain cari Tuhan? Kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, congkak hati. Tak perlu Tuhan, tak perlu firman Tuhan,
yang penting hidup saya sendiri. Saudara bisa bayangkan, karena ketika keangkuhan itu sudah menguasai hidupnya, tinggal menunggu waktu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, akan mengalami jatuhan. Berapa banyak orang yang ketika dia mulai menanjak karirnya, mulai bagus, kesombongan menguasai hidupnya. Betul? Kalau dulu waktu di bawah diberikan nasihat, saya dengar, saya lakukan, saya kerjakan, dan naik. Muncul apa? Kesombongan. Mau dibilang gini, nggak perlu nasihatmu, aku lebih tahu, aku udah menjalaninya. Nggak perlu kau nasihatin, nggak perlu, aku lebih pintar. Seketika kemudian, berapa waktu, mulai menuai hasil dari yang namanya kecongkakan kesombongannya itu, Bapak Ibu. Haleluya. Kita tadi belajar Hawa karena tergoda perkataan si ular, bahwa ketika kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Anda tinggi, lihat kesombongannya mau menjadi sama seperti Allah. Bayangkan begitu, tergoda dia. Padahal Tuhan udah bilang di ayat 2, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tapi ada satu keangkuhan, kesombongan, ingin menjadi seperti Allah. Dan ketika itu juga jatuhlah semua manusia ke dalam dosa, akibat daripada kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Nah ini oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gregory ini ya. Iri hati, ketamakan, apalagi hawa nafsu, kerakusan. Itu tuh kalau orang dalam kehidupan rendah hati, nggak akan mungkin iri hati. Kalau orang hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, nggak mungkin tamak. Kalau orang hidup dalam rendah hati, takut sama firman Tuhan, nggak mungkin hidup dipenuhi dengan hawa nafsu, nggak mungkin. Betul? Karena kesombongan, keangkuhan, nggak perlu firman Tuhan, nggak perlu Tuhan, nggak perlu. Saya sendiri cukup. Timbullah semua itu ketamakan, iri hati, hawa nafsu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gregory yang agung ini. The 7 deadly sin, 7 dosa terfatal itu ya karena orang sombong, angkuh. Kita bisa lihat dari Hawa, kenapa dia jatuh? Karena dia ingin menjadi sama seperti Allah. Timbul keinginan yang sedemikian, dibicarakan si iblis, dan dia melakukan apa yang dibicarakan oleh si iblis itu dia kerjakan. Itulah keangkuhan, kesombongan, ingin menyamai Allah, ingin sama seperti Allah. Nah kita perlu hati-hati terhadap dosa, kesombongan, keangkuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita perlu berhati-hati karena memang seperti penyakit jantung, kadang tidak disadari, tidak terdeteksi, tapi yang kemudian dapat berakibat fatal. Tentang hal ini ada satu ilustrasi yang sangat menarik yang diberikan tentang kadang-kadang bahwa orang yang sombong itu tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Hal ini sama seperti seorang suami yang datang berkonsultasi kepada seorang dokter. Ia duga bahwa istrinya mengalami gangguan pendengaran. Nah, sang dokter ini menyarankan agar sang suami melakukan uji coba yang sederhana di rumah. Uji cobanya apa? Dalam bentuk berdiri di belakang istrinya, kemudian beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada sang istri dari jarak yang berbeda-beda, dan melihat apakah istrinya itu dapat mendengar kata-kata yang ia ucapkan. Orang laki-laki itu pun dia pulang ke rumah, dan setibanya di rumah ia melihat istrinya sedang sibuk di dapur, dan diam-diam dari belakang ya, yaitu yang dari dekat pintu dapur, ia bertanya, ngomong begini sama istrinya, kamu sedang apa memasak? Kamu sedang memasak apa? Nah, tidak ada jawaban dari sang istri. Ia maju 2 langkah lagi dan bertanya lagi kepada istrinya dengan suara yang lebih nyerang, lebih nyaring. Kamu sedang masak apa? Katanya. Nah, kembali tidak ada jawaban. Dalam hati si suami ini berpikir,
kasihan istriku. Ia benar-benar mengalami gangguan pada telinganya sehingga ia nggak dapat lagi mendengar apa yang kuucapkan. Akhirnya si suami ini melangkah lagi dan dia berdiri persis di belakang punggung daripada sang istri dan dia bertanya dengan suara yang lebih nyaring, "Kamu sedang memasak apa?" Istrinya menoleh melihat suaminya dan berkata, "Untuk ketiga kalinya aku menjawab pertanyaanmu, aku sedang memasak gulai ayam." Nah, dari sini kita belajar yang mengalami gangguan pendengaran bukanlah sang istri, melainkan sang suami. Sang suami beranggapan bahwa dirinya dalam keadaan yang baik-baik saja, dan istrinya yang mengalami masalah pendengaran, dan faktanya ternyata si suamilah yang mengalami masalah pendengarannya. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudari, ini koreksi bagi kita semua tentang yang namanya keangkuhan. Kita kadang-kadang tidak menyadarinya dan kita bisa melihat seolah-olah orang lain, padahal kita. Nah, begitu pula halnya dengan orang yang hidup dalam kecongkakan. Orang terkadang tidak menyadari bahwa dirinya lah orang yang tinggi hati, sehingga dia merasa tidak perlu bertobat. Karena itu dalam Amsal 11 ayat 2 tadi dinasihatkan, bila keangkuhan datang, keangkuhan tiba, datang juga cemooh. Dan di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan bahwa kecongkakan itu mendahului kehancuran. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini bagi kita semua, kalau orang dalam kehidupannya perlu melakukan check up atau pemeriksaan kesehatan, kita juga perlu memeriksa diri kita. Amin. Bapak Ibu, kita harus terus datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan memohon agar Roh Kudus itu memeriksa hati kita. Kalau masih ada tersimpan kesombongan atau hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, itu kita perlu tinggalkan. Oleh karena itu, yang kedua, untuk menumbuhkan kerendahan hati, yang kedua, peliharalah sikap hormat kepada Tuhan. Yang pertama tadi menyadari konsekuensi dari kecongkakan. Yang kedua, peliharalah sikap hormat kepada Tuhan. Ini menarik ya Bapak Ibu. Saya buatnya begini, karena pada dasarnya orang yang rendah hati itu akan menyadari tentang keterbatasan dirinya dan mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha mulia. Yang kemudian kesadaran akan keterbatasan dirinya dan mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang mulia, itu akan membawa yang bersangkutan kepada apa? Sikap menghormati Tuhan. Orang kalau tidak menyadari betapa terbatasnya dirinya, sulit untuk hidup dalam rendah hati. Orang kalau menyadari bahwa terbatas dirinya dan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak terbatas, dia akan hidup di dalam sikap menghormati Tuhan. Penghormatan yang sedemikian mendalamnya sehingga tidak ada kata lain yang dapat menggambarkan sikap hormat itu kecuali kata takut. Ini yang sudah kita pelajari, kalau saudara masih ingat di minggu yang kedua kan, ya, kita telah belajar ini di minggu yang kedua yang berjudul Jalan Menuju Hidup Bijaksana. Gimana ini Pak? Contohnya gampang, saudara. Saudara di sini ada yang masih menjadi bawahan? Masih banyak, kan masih ada bosnya lagi kan. Kira-kira saya mau nanya, saudara berani nggak hormat sama atasan Anda? Ada yang berani? Kenapa Anda?
nggak berani, atau kenapa Anda harus menunjukkan sikap hormat kepada atasan Anda? Why? Karena terbatasnya diri Anda. Kalau Anda di atasnya, Anda lebih berkuasa, Anda bisa menyuruh ada yang di bawah. Betul? Betul tidak? Logika tidak? Kenapa? Karena Anda terbatas. Ada yang lebih berkuasa, lebih tinggi dari Anda. Sehingga Anda menaruh apa? Sikap hormat. Tapi kalau Anda yang lebih tinggi, yang lain di bawah, apa yang terjadi? Umumnya, ini umumnya ya, yang di bawahnya tidak akan terlalu dihormati. Betul? Kenapa? Itu umumnya ya, saudara. Jadi saudara mengerti sekarang kan? Kalau Tuhan itu otoritasnya di bawah kita, nggak akan kita hormati, saudara. Sama seperti kalau seseorang itu masih di bawah kita, umumnya ini saya bilang nggak akan dihormati. Tapi begitu orang tersebut di atas kita, otoritasnya di atas kita, umumnya pasti kita akan betul atau betul? Betul atau betul? Oleh karena itu, kaitan antara ini ya, sikap takut kepada Tuhan dengan datangnya hikmat serta kaitannya dengan kerendahan hati, itulah yang diutarakan dalam Amsal pasal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan itulah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kehormatan itu didahului kerendahan hati. Nah, perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-33 ini. Di sana dikatakan kehormatan didahului kerendahan hati. Kalau di dalam Amsal pasal 11 ayat yang kedua tadi, di sana dikatakan bahwa keangkuhan itu akan mendatangkan cemoohan. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-33 ditulis bahwa takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Saudara bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, kehormatan itu didahului dengan kerendahan hati. Keangkuhan itu akan mendatangkan cemooh. Sebaliknya takut akan Tuhan itulah yang mendatangkan hikmat bagi orang yang hidup dalam didikan Tuhan. Nah, kembali kalau kita bicara tentang sekolah, maka berarti berdasarkan Amsal pasal 15 ayat 33 ini, kurikulum inti dari sekolah hikmat itu ya bertumbuh dalam apa? Kerendahan hati, terus menerus mengikis keangkuhan hidup, dan senantiasa memelihara sikap hormat kepada Tuhan. Inilah kurikulumnya, kurikulum untuk kita bisa mendapatkan hikmat. Kalau saudara mau mendapatkan pengetahuan, saudara sekolah formal saja, banyak pengetahuannya. Mau apa? S1, S2, S3 segala macam. Tapi hikmat ini kurikulumnya, saudara. Saudara harus bertumbuh dalam kerendahan hati dengan terus menerus mengikis keangkuhan hidup dan senantiasa memelihara sikap hormat kepada Tuhan. Mengapa? Karena hormat kepada Tuhan, ya, sikap takut akan Tuhan, itulah yang mendatangkan hikmat. Ini tidak ada diajarkan di sekolah-sekolah, saudara. Tidak ada diajarkan sekolah-sekolah formal, saudara, yang hanya mengajarkan pengetahuan. Ini 3 hal yang harus berjalan seiring, Bapak Ibu, saudara-saudari. Inilah yang kalau kita lakukan, kita dapat bertumbuh di dalam hikmat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memelihara sikap hormat atau takut kepada Tuhan. Tentang hal ini dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang 13 tadi ditulis seperti demikian. Akhir kata
dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah dan apa? Peliharalah perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah dan memelihara perintahnya itu sama dengan takut akan Allah, memelihara perintahnya dengan mentaati perintahnya. Betul? Memelihara perintah-perintah Tuhan itu sama dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Dari ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk memelihara sikap takut atau hormat kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan itu adalah memelihara, menaati firman Tuhan. Nah, ini menarik sehingga ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, jangan berkata gini, oh firman Tuhan ini cocok untuk suamiku, firman Tuhan ini tepat banget untuk istriku, firman Tuhan ini pas untuk temanku. Cocok untuk suami, tepat untuk istri, pas untuk teman, namun tidak pernah sesuai untuk diri Anda. Ya kan? Tidak pernah tepat untuk diri Anda. Sehingga saudara tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Haleluya. Haleluya. Singkat kata, apapun yang Tuhan firmankan, lakukanlah itu dalam ketaatan. Jangan bilang, oh ini firman Tuhannya untuk si A, untuk si B, untuk si C, untuk saya kurang tepat. No. Kita harus apapun yang Tuhan firmankan, lakukanlah itu dalam ketaatan. Itulah saudara memelihara sikap hormat atau takut kepada Tuhan sesuai dengan yang janjinya di Amsal 15 ayat 33. Kalau kita lakukan, hikmat itu akan bertumbuh dalam hidup saudara. Lakukanlah firman Tuhan, maka sikap takut akan Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan itu akan semakin bertambah-tambah dalam hidup saudara. Seringkali orang tidak melakukan firman Tuhan seperti yang minggu lalu dikhotbahkan, berdasarkan pada apa? Pengertian sendiri. Betul atau betul? Betul. Kenapa? Firman Tuhan ini enggak pas, nggak cocok rasaku. Kenapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan pengertian sendiri, betul? Oleh karena itu minggu lalu sudah dinasihatkan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, dan janganlah menganggap dirimu bijak. Problemnya kenapa sukar untuk mentaati firman Tuhan? Karena bersandar pada apa? Yang ini enggak pas, yang ini enggak usah dikerjakan, yang ini nanti saja. Sehingga tahu tapi tidak bermanfaat, tahu tapi tidak dikerjakan, tahu tapi tidak mendatangkan hal yang baik. Kenapa? Tidak ada sikap hormatnya sama firman Tuhan. Cuma tahu. Saudara, kadang-kadang firman Tuhan itu tidak perlu saudara pakai pikir dengan akal pikiran Anda sendiri. Kenapa? Kalau pakai pikir akal pikiran sendiri, nggak masuk ini semua firman Tuhan ini, saudara, nggak masuk. Karena merasa tidak pas, tidak tepat, makanya banyak orang yang jatuh. Betul? Betul tidak? Orang-orang yang hebat
Kenapa? Muncul keangkuhan, kesombongan. Tidak perlu ini ada firman Tuhan. Tidak masuk akal. Oh, dipikir-pikir, apa ini perintah yang begini? Apa ini perkataan yang begini? Apa ini ya? Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita belajar, saudara masih ingat saudara kisah Sadrak, Mesak dan Abednego? Kalau orang pakai pikiran sendiri daripada gua mati dibakar, mending gua sembah aja deh Allahnya. Betul nggak? Pakai pikiran sendiri kan? Wah, mau selamat kalau nggak nyembah Allah yang didirikan Raja Nebukadnezar, patung yang didirikan Raja Nebukadnezar dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Bukan api ecek-ecek, saudara, perapian yang menyala-nyala. Kalau orang pakai pikiran sendiri mau cari selamat, lebih baik gua sembah aja deh, nggak apa-apa, yang penting gua selamat. Tapi kalau kita baca kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, apa? Sekalipun Allahku tidak menyelamatkanku dari perapianmu yang menyala-nyala ini, aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Dia tetap percaya kepada Allah dan tidak mau mengkhianati. Masuk akal nggak kalau dalam diri saudara? Saya bilang masih nggak masuk akal. Bener nggak saudara? Wah, daripada gua dibakar ya, mending gua ikut aja deh apa katanya lu, kan gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk kita hidup semakin di dalam hikmat Tuhan, taati firman Tuhan, hanya itu. Kalau Anda bersandar pada pengertianmu sendiri, itu sama saja dengan engkau menganggap dirimu lebih bijak, lebih pintar, lebih berpengetahuan daripada Allah. Betul? Kalau engkau tidak mau mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu sama dengan engkau merasa dirimu lebih pintar, dirimu lebih tahu, dirimu lebih bijaksana. Itu implikasinya. Haleluya. Kalau engkau mau memiliki hikmat, itu harus didasari dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam pergaulan yang sehat. Untuk dapat menumbuhkan kerendahan hati, pelihara sikap hormat kepada Tuhan, sadari konsekuensi. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pergaulan yang sehat. Prinsip ini penting, sebab patut dipahami bahwa pergaulan itu akan mempengaruhi diri kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang rendah hati, maka kita juga akan terbentuk untuk menjadi rendah hati. Sebaliknya, kita bila bergaul dengan orang yang congkak, maka sadar atau tidak sadar, kita pun akan ikut-ikutan menjadi tinggi hati. Oleh karena itu, dalam Amsal pasal 16 ayat 19 tadi dinasihatkan begini: lebih baik merendahkan diri dengan orang yang miskin daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Pada umumnya, orang cenderung lebih suka bergaul dengan orang yang tidak miskin atau orang yang berada. Apalagi kalau pergaulan tersebut mendatangkan keuntungan secara materi, atau sebagaimana yang diistilahkan di ayat 19 ini sebagai membagi rampasan. Namun juga di ayat tersebut dinasihatkan bahwa bila orang yang membagi rampasan atau mendatangkan keuntungan materi tadi adalah orang yang congkak, maka kita harus lebih memilih untuk merendahkan hati bersama dengan orang yang tidak berada. Nah, mengapa? Karena kecongkakan itu bersifat menular, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, dengan kata lain, bergaul dengan orang yang congkak bukanlah pergaulan yang sehat dan akan menjerumuskan kita ke dalam tindakan
Saudara, umumnya, saudara kalau lihat orang di lapo tua, daripada ke gereja dia duduk di lapo tua, kenapa? Nggak usah ke gereja udahlah, cukup di rumah ya udah di rumah aja, kita baca-baca firman Tuhan udah bisa itu, udahlah ya ke gereja tua. Menular nggak? Menular. Besoknya ikut. Iya betul juga, boleh ya. Pas kali lah, udahlah kita di gereja Tuhan. Udahlah nggak usah lah. Ngapain ke gereja, ngapain berdoa? Udahlah, bisa nih kita kerjakan gini, nggak usah lah. Udah ayo sama kita. Besoknya ikut. Ya itu tadi, bergaul dengan orang yang congkak itu kan pergaulan yang sehat. Itu akan menjerumuskan kita ke dalam tindakan-tindakan yang tidak sehat. Dalam pergaulan yang seperti itu, orang memang nggak dapat berpikir dengan jernih. Hikmat yang ada pada dirinya akan menjadi tumpul, dan kemudian ia akan terjeblos ke dalam kandang babi, sebagaimana yang dialami oleh anak bungsu yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang dicatat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 24. Karena itu benarlah pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Please show me who your friends and I'll tell you who you are." Tunjukkanlah kepadaku siapa teman-temanmu dan aku akan memberitahukan kepadamu siapakah dirimu. Hati-hati loh dengan pergaulan Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Hal ini tak sukar untuk dimengerti. Kalau misalnya Anda bergaul akrab dengan orang yang bekerja di pasar ikan, ya nggak heran saudara, bila bau tubuhnya itu akan bau ikan. Kalau saudara dekat-dekat dengan orang tersebut, lama-lama juga bau tubuh Anda bau ikan. Nggak usah jauh-jauh. Orang yang bekerja di salon, tubuhnya kira-kira masih harum. Kalau Anda sering-sering bergaul dengan orang yang bekerja di salon, pasti Anda akan ketularan bau harumnya. Itu pasti seperti itu, saudara. Pergaulan itu pasti dapat mempengaruhi. Nah, bukan berarti maka kita membatasi diri atau kita tidak boleh berkenal atau bersahabat dengan orang-orang tertentu, bukan ya, bukan itu yang dimaksudkan. Kita itu perlu menjalin relasi dengan siapa saja. Hanya dengan demikian baru kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah lingkungan kita. Kalau kita bergaul dengan siapa saja, hanya dengan demikian kita dapat menjadi garam dan terang yang memberikan menjadi garam dan terang yang dapat mengasingkan kehambaran seperti menerangi kegelapan di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, kita boleh menjalin relasi dengan siapa saja untuk bisa memperkenalkan kasih Kristus. Namun, ya, kita boleh menjalin relasi dengan siapa saja yang dengan maksud untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada mereka. Namun, dalam hal bergaul akrab, kita tidak boleh seram. Di doa pagi yang 2 minggu lalu saya sampaikan tentang Daud. Daud itu bergaul dengan siapa saja, tapi dia tidak bergaul dengan karakter mereka yang orang-orang pendosa, orang-orang pembuat kejahatan, orang-orang yang melakukan tindakan asusila. Dia tidak bersahabat dengan karakter mereka itu. Saudara boleh bersahabat dengan siapa saja, tetapi hati-hati yang namanya bergaul dengan akrab. Nggak usah jauh-jauh suami istri ini yang udah menikah sekian tahun. Anda dekat-dekat, sifatnya makin mirip kan? Betul ada betul? Betul ada betul, saudara? Makin mirip. Kenapa? Karena kedekatan, keakraban itu akan mempengaruhi, betul?
mungkin gitu ya. Tinggal suami istri, yang satu suaminya begini, yang istrinya begitu. Oh, tidak akan mungkin, saudara. Tidak mungkin, saudara. Pasti akan lama-lama agak sedikit. Saudara, haleluya. Oleh karena itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 30, 1 Korintus 5 ayat 13 dinasihatkan begini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini 100% benar. Kenapa saya bilang 100% benar? Oh, saya sudah melewati yang seperti ini. Bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, pasti kita akan menjadi orang yang tidak benar. Ini saya 100% benar. Karena saya melewati itu. Bergaul dengan orang-orang komunitas yang baik, menjadi baik. Bergaul dengan komunitas orang-orang yang dalam tanda kutip tidak baik, 100% pasti akan mengubah. Pasti, saudara. Tidak usah bilang, Pak, saya ini baca firman Tuhan, Pak, saya ini doa, Pak, saya ini bullshit, saudara. Saya pastikan Anda pasti. Kenapa? Saya pernah melewati itu. Jadi hati-hati yang namanya bergaul dengan akrab. Kalau bergaul, ya kita bergaul dengan siapa saja. Tapi untuk bergaul dengan akrab, hati-hati. Karena itu akan mempengaruhi kepribadian kita. Pak, saya ini berdoa, Pak saya ini ada istri saya, Pak saya begini. Bullshit, saya bilang ngomong kosong. Ini Alkitab ini benar 100%, 100% benar. Berapa banyak orang yang pelayanan? Berapa banyak orang yang mengaku pelayanan, yang bekerja di gereja, yang menjadi ketua pemuda, bahkan pendeta. Kalau masuk dalam pergaulan yang tidak benar, pasti 100%. Makanya pendeta ini jangan suka-suka berpolitik nih, hati-hati. Karena dalam politik pasti banyak yang tidak benar. Makanya kenapa banyak yang katanya mau melakukan ini, mau melakukan itu. Alah, begitu masuk di dalam politik 11, 12, saudara. Itu karena komunitasnya nggak akan mungkin, saudara. Satu-satunya cara melarikan diri, itulah yang dilakukan Yusuf. Ya kan? Kalau Yusuf nggak melarikan diri, pasti jatuh. Jadi kalau saudara nih jauhi, bukan berarti tidak boleh bersahabat. Kita harus bersahabat sama setiap orang. Tapi bergaul akrab, hati-hati karena itu dapat merusak kebiasaan kita. Jangan katakan, Pak saya ini kuat, gak ada yang kuat. Pak saya ini rajin baca firman Tuhan, gak ada, saudara. Gak ada, itu semua gak akan bisa. Karena memang benar pepatah ini dan firman Tuhan ini, show me your true friend, show me your friend. Siapa dirimu ya tergantung siapa teman-teman. Haleluya. Gak akan mungkin pohon anggur pasti akan menghasilkan buah apa? Anggur. Pohon cabai pasti akan menghasilkan buah cabai. Nggak akan mungkin pohon anggur menghasilkan buah mangga, nggak akan mungkin, nggak akan, saudara. Itu mustahil. Demikian juga kalau kita bergaulnya akrab dengan Tuhan, bergaulnya sehari-hari dengan komunitas yang benar, pasti hasilnya benar. Tapi kalau kita sehari-hari bergaul dengan ya nggak tahu Tuhan siapa, setiap hari bergaul dengan para pencuri, para penjahat, terus tiba-tiba muncul seperti malaikat, nggak akan mungkin, nggak akan, pasti. Haleluya. Jadi kita belajar, kita perlu menjaga pergaulan kita, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Kita bergaul dengan siapa saja, dengan semua orang kita bergaul. Tapi kita perlu hati-hati terhadap yang namanya bergaul akrab. Gak boleh kita serampangan, ya. Di sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang hikmat.
Bahwa hikmat itulah yang akan membuat kita itu mampu untuk melakukan hal-hal yang nantinya tidak akan kita sesali. Hikmat yang akan membuahkan kehidupan yang berbahagia. Itulah hidup di dalam living with no regret, hidup di dalam tanpa penyesalan, karena telah melakukan segala sesuatu, bertindak dengan segala sesuatu sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dalam sepanjang bulan ini Bapak Ibu, kita telah belajar manfaat dari hikmat, ya, bagaimana cara memperoleh hikmat, ya kan? Bagaimana menumbuhkan hikmat melalui iman kepada Tuhan, dan bagaimana menumbuhkan hikmat melalui kerendahan hati. Kita sudah belajar di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, ya. Bagaimana memperoleh hikmat, apa itu hikmat, manfaat dari hikmat, menjaga hikmat. Ya, menjaga hikmat kita belajar tentang bagaimana menjaga hati. Menumbuhkan hikmat melalui iman kepada Tuhan kita belajar di minggu lalu, dan minggu ini kita belajar bagaimana menumbuhkan hikmat melalui kerendahan hati. Ada 3 hal tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, yang perlu kita lakukan. Ini kita mau belajar tentang hal ini Bapak Ibu. Tetapi yang ketiga hal ini, kalau orang memelihara sikap hormat kepada Tuhan, tentulah dia tidak akan hidup dalam pergaulan yang tidak sehat. Demikian juga hidupnya pasti tidak akan hidup di dalam kecongkakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi, ya, firman Tuhan itu berbicara tentang ketaatan. Berbicara tentang ketaatan, dan mari kita mentaati firman Tuhan ini Bapak Ibu, ya, supaya hidup kita itu berhikmat. Dan yang kemudian ada satu hal sebagai penutup, ini bagus sekali Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang pribadi yang rendah hati, maka tidak ada satupun di alam semesta ini yang rendah hatinya melampaui diri Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus penguasa alam semesta, raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan langit yang bumi, tapi ia rela mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan kalau di dalam Ibrani dibilang di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu belajar kerendahan hati yang sama seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, nih saya mau bilang sekali lagi nih, iblis itu ditendang karena sombong. Jadi jangan beranggapan kalau orang sombong masuk surga, saudara. Ya kan? Iblis itu ditendang dari surga karena terlalu sombong. Dia pengen sama seperti Allah, ditendang. Jadi jangan kita merasa mau diri sombong, tinggi hati, saudara. Haleluya. Belajar rendah hati. Rendah hatinya itu bagaimana? Sederhana Pak, Ibu. Taatlah. Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya dengan taat sampai mati di kayu salib. Amin. Padahal kalau dia mau, nggak maulah dengan cara ini, nggak maulah seperti dengan ini, nggak maulah mengalami ini, tapi tidak loh. Amin. Amin Bapak Ibu. Berbicara rendah hati itu berbicara ketaatan. Ketaatan terhadap firman Tuhan. Mari sama-sama kita Bapak Ibu. Jangan seperti tadi, ini cocok untuk si A, tepat bagi si B, pas banget sama si C. No. Ini firman Tuhan cocok buat saya. Ini firman Tuhan pas bagi saya. Ini firman Tuhan tepat bagi saya. Amin. Belajar merendahkan hati. Disitulah hikmat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Kita angkat lagu pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
Kita mau meresponi firman Tuhan bahwa kita bagaikan bejana yang siap dibentuk, artinya kita mau mentaati firman Tuhan untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah rapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah inilah di tanganmu, bentuklah sekehendakmu, pakailah sesuai dengan ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, kami mau belajar seperti Engkau Tuhan, pribadi yang rendah hati, yang telah mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Bahkan di dalam itu semua Engkau menanggung hina, penyiksaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Engkau lakukan itu dengan penuh ketaatan ya Tuhan. Demikianlah kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mau meneladani Yesus Kristus Tuhan kami, pribadi yang begitu rendah hati. Di dalam kerendahan hati sampai taat mati di kayu salib. Derita salib Engkau tanggung. Demikianlah kami seharusnya, sepantasnya umat-umat-Mu ini ya Tuhan, mentaati segenap firman-Mu ya Tuhan, melakukannya dengan ketaatan ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami merasa diri kami lebih bijaksana, lebih berpengertian, lebih pintar dari firman Tuhan, sehingga seringkali kami mengabaikan, melalaikan firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak mencerminkan akan umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kerendahan hati untuk hidup di dalam hikmat, kerendahan hati di dalam ketaatan terhadap firman-Mu ya Tuhan. Biar
otoritas tertinggi dalam hidup kami bukanlah diri kami lagi, tetapi Tuhanlah pribadi yang berotoritas, pribadi yang maha mulia, lebih tinggi, lebih bijaksana, lebih berpengetahuan, lebih berhikmat dari diri kami. Sehingga kami menaklukkan diri kami. Kami tunduk dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami kepada perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Dari sanalah kehidupan kami akan Engkau bawa, akan Engkau tuntun untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Satu tujuan yang harusnya ada dalam hidup kami, ini bahwa hidup kami memuliakan Tuhan. Kalau kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, maka Kebahagiaan, umur yang panjang, berkat-berkat jasmani itu hanyalah bonus yang Tuhan berikan kalau hidup kami dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih, di sepanjang bulan ini kami sudah belajar ya Tuhan tentang manfaat hikmat, bagaimana memperoleh hikmat, bagaimana menjaga hikmat tersebut, bagaimana kami hidup di dalam iman sehingga hidup kami berhikmat. Dan hari ini kami belajar bagaimana kaitan antara hikmat dengan kerendahan hati. Biarlah hidup kami ya Tuhan, mulai dari hari ini dan di sepanjang perjalanan kehidupan yang nantinya akan kami lewati ya Tuhan, kami tidak hidup di dalam penyesalan-penyesalan ya Tuhan. Kami tidak hidup di dalam keadaan yang menyesal karena telah banyak melakukan Tuhan satu keputusan, satu tindakan yang tidak berhikmat ya Tuhan. Tapi harapannya Tuhan, mulai dari bulan ini sampai seterusnya ya Tuhan, kami boleh hidup di dalam hikmat Tuhan untuk menata kehidupan kami, membawa kehidupan kami di dalam hidup yang bermanfaat, hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang sudah kami dengar di sepanjang bulan ini kami boleh lakukan, kami boleh kerjakan dengan sepenuh hati ya Tuhan, sehingga progres kehidupan kami ya Tuhan akan nampak ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, tahun berganti, bulan berganti, kehidupan kami tetaplah sama, berada di satu titik yang sama, berada dalam satu putaran yang sama, karena kesombongan, kecongkakan hati kami ya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan hidup kami mengalami progres dari hari ini dan seterusnya, mengalami satu kemajuan demi kemajuan karena kerendahan hati kami untuk taat tunduk kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami rindu hidup kami menjadi hidup yang meaningful life, hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat, hidup yang berbuah-buah bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi lingkungan, bahkan bagi gereja-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami